Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan akad murabahah. Maaf, mempresentasikan akad murabahah yang telah kami susun sebelumnya, yang sudah kami simpulkan dan kami pahami. Untuk anggota kelompok berisikan saya Abdul Halim dan teman saya Maulana Muhammad Zikrul Hakim. Ya, perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Zikrul Hakim. Pertama yaitu adalah landasan syariah. Fatwa yang terkait adalah Fatwa DSN strip MUI nomor 4 strip DSN MUI garis miring IF garis miring 2000 tentang murabahah. Al-Quran dan hadis yang menceritakan tentang haramnya riba. Pengertiannya, akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Kemudian, karakteristik adanya kesepakatan harga pokok dan margin keuntungan. Harga harus diungkapkan secara transparan oleh penjual. Pelunasan bisa dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan. Lalu selanjutnya ada akuntansi untuk penjual. Sebelumnya contohnya yaitu contohnya saya Halim sebagai nasabah ingin membeli mobil seharga 200.000 dan Maulana sebagai bank yang ingin berakad murabahah. Contohnya saya ingin membeli mobil seharga 200.000 namun tidak mempunyai uang sebesar itu. Lalu saya ingin berakad dengan Bank Maulana untuk membelikan mobilnya terlebih dahulu. Setelah itu mobilnya akan dibeli oleh bank dan bank akan menjualnya kembali seharga 240.000 kepada saya, dan saya akan membeli mobil tersebut seharga 240.000 dengan cara angsuran 2 tahun dengan pembayaran per bulan 10 juta. Ini akuntansi untuk penjualnya. Yang pertama itu pada saat bank untuk penjual ini contohnya bank sebagai penjual. Pada saat pembelian barang dari dealer mobil, di debitnya ada persediaan murabahah seharga 200 juta dan kas banknya sebagai kredit berkurang seharga 200 juta. Lalu ada pada saat penjualan ke nasabah, yaitu piutang murabahah di debit seharga 240 juta. Pendapatan murabahah margin ini ada di kredit 40 juta, margin keuntungan dari banknya. Terus persediaan murabahah di kredit juga seharga 200 juta. Lalu saat penerimaan angsuran dari nasabah, itu ini maksudnya pembayaran per bulan ya, dan pembayaran itu selama 2 tahun dan dibayarkan per bulan. Dalam sebulan bank itu akan mencatat kas atau bank 10 seharga 10 juta di debit, dan di kredit itu piutang murabahah. Selanjutnya ada akuntansi untuk pembeli, yaitu saya Abdul Halim sebagai pembeli yang ingin membeli mobil. Lalu pada saat terjadi akad murabahah, saya mendapatkan aset tetap atau mobil seharga 200 juta dan saya di kreditnya utang murabahah. Dan yang kedua pada saat pembayaran angsuran bulanan, yaitu ini bulanan ya, yang sudah saya bilang tadi selama 2 tahun dan dibayar per bulan. Per bulannya mencatat di debit ada utang murabahah 10 juta dan kas saya mengurang, ada di kredit 10 juta. Selanjutnya ada isu-isu yang harus diperhatikan
untuk memastikan bahwa proses pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Yang pertama, itu pengakuan margin keuntungan secara tepat. Salah satu tantangan utama dalam akad murabahah dalam pengakuan margin keuntungan secara akurat. Margin ini merupakan bagian dari harga jual yang harus dibayar oleh pembeli. Metode pengakuan margin bisa dilakukan secara proporsional berdasarkan angsuran atau metode lain. Nah, contoh sini kan secara angsuran ya, tetapi harus konsisten dan sesuai dengan standar akuntansi. Bank syariah perlu memastikan bahwa metode pengakuan margin yang dipilih tidak mengarah pada praktik riba sehingga tetap sesuai prinsip syariah. Yang kedua yaitu pengungkapan harga pokok dan margin secara transparan. Salah satu prinsip utama murabahah adalah transparansi harga pokok. Jadi kita isu-isunya itu harus mengetahui harga pokok dan margin keuntungan yang bakal diambil oleh bank. Bank atau penjual wajib mengungkapkan harga perolehan barang, harga dia beli barang kepada dealer, dia beli berapa, lalu keuntungan berapa yang akan dijualnya kepada pembeli gitu. Misalnya dia belinya 200 juta, terus dia harus ngomong gitu kepada pembelinya bahwa saya beli 200 juta dan akan menjualnya kepada kamu seharga 240 juta. Di situ jelas marginnya 40 juta yang akan diambilkan bank. Ini seringkali terjadi isu-isu ya, dalam akad murabahah. Itu ketiga, ada pencatatan persediaan untuk bank atau lembaga keuangan syariah. Dalam akad murabahah, bank atau lembaga keuangan syariah memiliki barang sebelum dijual ke nasabah. Barang ini harus dicatat sebagai persediaan pada laporan keuangan bank sampai diserah terimakan kepada pembeli. Tadi udah ada contohnya kayak di sini pada saat pembelian barang itu dicatat pada persediaan murabahah ya. Lalu pengelolaan persediaan ini dapat menjadi isu terutama jika barang yang dibeli bank memerlukan waktu lama untuk diserahkan ke nasabah karena bisa berdampak pada biaya penyimpanan atau risiko kerusakan. Lalu yang keempat ada risiko pembayaran atau pengakuan piutang. Pembeli biasanya membayar secara angsuran ya. Tadi ada contohnya Penjual misalnya bank mengakui piutang berdasarkan nilai yang belum terbayar. Risiko muncul jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar dari pihak pembeli. Isu ini terkait dengan pengakuan piutang bermasalah dalam laporan keuangan dan bagaimana kebijakan penanganan risiko kredit diterapkan dalam sistem keuangan syariah sesuai dengan standar PSAK. Lalu selanjutnya ada perlakuan akuntansi atas diskon jika ada atau denda. Denda pasti ada apabila ada keterlambatan dalam murabahah. Denda keterlambatan pembayaran tidak diakui sebagai pendapatan penjual karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dana denda biasanya diarahkan untuk dana sosial. Semisalnya si saya sebagai pembeli terlambat membayar dalam akad murabahah ini, saya akan kena denda dari bank. Namun, bank tidak menggunakan denda itu sebagai keuntungan dia, namun diarahkan ke dana sosial agar tidak terjadi riba. Lalu lanjut ada pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Standar akuntansi syariah mensyaratkan adanya pengungkapan yang cukup tentang akad murabahah, termasuk informasi margin keuntungan, metode pengakuan, dan saldo piutang murabahah. Informasi ini penting bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami nilai transaksi dan dampaknya terhadap keuangan lembaga syariah. Selanjutnya yang terakhir untuk isu-isu ada pemenuhan standar akuntansi syariah. Nah, yang ini di Indonesia misalnya transaksi murabahah harus mengikuti PSAK 102. Yaitu standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang akuntansi murabahah. Di negara lain, standar yang berbeda bisa berlaku sehingga lembaga keuangan syariah yang beroperasi secara internasional perlu memahami perbedaan ini. Next, ada penyajian dalam laporan keuangan. Yang pertama, yaitu ada laporan posisi keuangan neraca. Contohnya tuh saat kita ingin mencatat laporan keuangan. Contoh tadi ada piutang murabahah. Di sini disajikan sebagai aset.
biasanya pada bagian piutang pembiayaan. Piutang murabahah disajikan berdasarkan nilai yang belum terbayar oleh nasabah. Lalu ada persediaan murabahah. Jika barang belum diserahkan kepada nasabah, misalnya belum diserahkan itu kepada nasabah, nilai persediaan murabahah dapat disajikan sebagai aset persediaan dalam laporan posisi keuangan hingga barang tersebut diberikan kepada pembeli. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Ini harus disajikan pasti sebagai pendapatan dari akad murabahah. Pendapatan ini diakui sesuai metode yang dipilih. Kita tadi sudah menjelaskan metode yang dipilih itu secara angsuran selama 2 tahun. Namun di sini ada metode garis lurus atau metode lainnya dan harus dicatat secara proporsional dengan angsuran yang diterima. Lalu selain itu ada juga beban penyusutan. Namun sebagai contoh tadi tidak ada ya. Lanjutnya ada catatan yang harus disajikan atas laporan keuangan. Ini contohnya penjelasan mengenai kebijakan akuntansi untuk akad murabahah, termasuk metode pengakuan margin dan kebijakan pencatatan piutang. Lalu ada juga mencatat risiko piutang murabahah. Jika ada risiko kredit dari piutang murabahah, sebaiknya diungkapkan dalam catatan terkait risiko keuangan. Misalnya risiko gagal bayar dan sebagainya gitu-gitu. Lalu selanjutnya adalah pengungkapan yang akan dibacakan oleh Maulana. Pengungkapan akan murabahah dengan catatan atas. Mohon maaf. Pengungkapan mic-nya buka. Pengungkapan informasi umum tentang akad murabahah. Jenis dan ruang lingkup akad jelas. Merupakan akad murabahah dan deskripsi barang atau aset yang menjadikan objek akad. Nilai akad sebutkan harga pokok barang, margin, keuntungan, dan harga jual total yang telah disepakati. Kemudian ada kebijakan akuntansi untuk pengakuan pendapatan. Metode pengakuan margin. Jelaskan metode yang digunakan untuk mengakui pendapatan margin. Misalnya metode garis lurus atau metode proporsional. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan memahami bagaimana pendapatan diakui, pengakuan piutang dan beban penurunan nilai jika ada. Jika piutang murabahah menghadapi risiko gagal bayar atau mengalami penurunan nilai, jelaskan kebijakan yang digunakan untuk penurunan nilai piutang murabahah. Kemudian, rincian piutang murabahah, saldo awal dan akhir piutang murabahah. Ungkapkan jumlah saldo piutang murabahah pada awal dan akhir periode, termasuk rincian berdasarkan jatuh tempo pembayaran. Pembayaran angsuran yang diterima, ungkapkan jumlah total pembayaran angsuran yang diterima selama periode pelaporan. Kemudian, risiko yang berkaitan dengan akad murabahah. Risiko kredit, jelaskan bagaimana risiko kredit dikelola, terutama terkait dengan piutang murabahah yang berpotensi tidak terlagi. Risiko likuiditas, ungkapkan risiko likuiditas yang terkait dengan akad murabahah jika bank mengandalkan angsuran bulanan dari nasabah. Dan terakhir, pengungkapan denda atau sanksi keterlambatan pembayaran. Jika ada kebijakan mengenai denda atau sanksi keterlambatan, ungkapkan bahwa denda ini tidak dicatat sebagai pendapatan melainkan disalurkan ke dana sosial sesuai prinsip syariah. Contoh pengungkapan murabahah. Bella, sekian presentasi kami mengenai akad murabahah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 8, saya Abdul Halim dan Maulana izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.